Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin sekalian yang terhormat, saya senang sekali dengan pertemuan ini dan berterima kasih buat kesempatan yang sangat baik ini. Perkenankan, saya Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua, MRP. Majelis Rakyat Papua adalah lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memiliki fokus utama untuk menyelamatkan orang asli Papua dan tanahnya. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan dua pendapat kami tentang situasi hak asasi manusia dan pembangunan di Papua. Pada hari ini dalam perspektif kami sebagai Majelis Rakyat Papua. 1. Situasi hak asasi manusia. 59 tahun lalu, 1 Mei 1963, Indonesia mengambil alih Papua dari PBB. Sebelum itu, orang Papua berharap dapat hidup dengan bermartabat. Tapi sejak tanggal itu, kehidupan orang Papua telah ditandai oleh kekerasan dan pelanggaran HAM, marginalisasi dan diskriminasi. Akibatnya, orang Papua sangat kecewa dengan pemerintah Indonesia dan secara terus-menerus menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Namun, pemerintah sering menggunakan penggunaan kekuatan berlebihan untuk membungkam protes-protes yang dibuat oleh orang Papua. Kejatuhan Presiden Soeharto membuahkan otonomi khusus untuk Papua. Dalam 20 tahun implementasi otonomi khusus Papua, penduduk Papua masih banyak yang hidup dalam ketakutan dan teror yang konstan. Hampir ratusan orang telah ditangkap, diinterogasi, diteror, disiksa, dan dibunuh oleh aparat keamanan negara di beberapa daerah di tanah Papua. Akhir-akhir ini kita mengetahui bersama situasi kemanusiaan dan pelanggaran HAM begitu meningkat khususnya di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Enduga. Pengungsian internal warga. Sejak tahun 2018 hingga November 2022, Majelis Rakyat Papua mencatat telah terjadi pengungsian internal warga asal beberapa kabupaten yang sedang mengalami konflik bersenjata antara TNI Polri dengan TPNP BOPM, seperti Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Enduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. Sangat terlihat jelas di sini bahwa budaya impunitas terpelihara dengan baik di tanah Papua. Situasi kekerasan hak asasi manusia terus terjadi. Terakhir beberapa bulan lalu terjadi mutilasi atau pembunuhan terhadap 4 warga sipil oleh aparat keamanan Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua. Hal ini tidak memperlihatkan itikat baik oleh negara Indonesia dalam merespon pernyataan dari Kantor Komisioner HAM PBB tahun 2018-2019, yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan penyiksaan dan hukuman mati, untuk menyelidiki semua kejahatan yang dilakukan dan untuk memastikan akses bagi orang Papua terhadap hak atas pendidikan, kesehatan dan makanan memperoleh gizi bagi orang Papua. 2. Otonomi khusus dan pemekaran di Papua. Dalam tahun-tahun terakhir, ada dua masalah serius terkait kegagalan penerapan otonomi khusus bagi Papua. Pertama, permasalahan yang terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kedua, permasalahan yang terkait dengan rencana pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi atau daerah otonomi baru, DOB. Untuk yang pertama, kami menyesalkan proses perubahan undang-undang yang tidak melalui usul dari rakyat Papua melalui MRP dan DPRP, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 77 Undang-Undang Otonomi Khusus. Substansinya pun banyak merugikan hak-hak orang asli Papua sehingga kami MRP Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 77 sangat penting agar terjadi konsultasi dan partisipasi yang bermakna dari rakyat Papua, sesuai amanat Bapak Presiden dalam rapat terbatas Kabinet pada tanggal 11 Maret 2020 yang mengajak semua pihak, termasuk orang asli Papua untuk mengevaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus.
Bahkan atas amanat Presiden itu, MRP lalu mengadakan kegiatan rapat dengar pendapat masyarakat di 28 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di 5 wilayah adat. Sayangnya, atas kecurigaan tertentu, upaya ini dihambat. Jajaran aparat keamanan di Papua di bawah instruksi Kapolda dan Kabinda Papua melarang kegiatan rapat dengar pendapat yang merupakan kegiatan resmi lembaga MRP. Aparat menghalangi warga, membubarkan rapat, hingga menangkap dan memborgol beberapa staf kami seperti di Merauke. Akibatnya, MRP tidak dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yaitu menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat orang asli Papua. Untuk masalah yang kedua, kami menyesalkan proses pembentukan DOB yang tidak melibatkan representasi rakyat Papua sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Otsus. Sebelum perubahan kedua, pasal ini berbunyi, pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, ini artinya tanpa persetujuan dari MRP dan DPRP, tidak boleh ada provinsi baru di Papua. Intinya, jika kebijakan pemekaran Papua menjadi provinsi-provinsi tidak lagi dilakukan atas persetujuan MRP, apakah itu selaras dengan spirit otonomi khusus? Pemerintah tentu dapat melakukan pemekaran provinsi, tetapi itu untuk wilayah-wilayah yang bukan berstatus otonomi khusus, melainkan otonomi daerah. Dengan memperhatikan berbagai situasi objektif itulah, maka kami mengajak siapapun terutama kita semua yang ada di sini untuk menolong kami mendorong kondisi yang kondusif di tanah Papua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Sekali lagi, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jenewa, Swiss 8 November 2022. Majelis Rakyat Papua. Ketua, Timotius Murib.